Kisah tidur di depan cermin. Malam itu, Laras baru saja menurunkan koper terakhirnya ke dalam kamar kos kecil berukuran 3 kali 4 meter. Kamar itu terasa pengap, tapi cukup murah untuk kantongnya sebagai mahasiswi semester 2. Di sudut ruangan ada sebuah meja rias tua dengan cermin besar yang bingkainya sudah mengelupas. Permukaannya kusam, namun tetap memantulkan bayangan samar dari lampu neon yang menggantung di atas kepala. Kalau meja itu mau dibuang, boleh aja, Mbak. Tapi katanya itu sudah di situ dari dulu, kata Bu Rini, pemilik kos. Sebelum meninggalkan kamar, Laras hanya mengangguk, menganggapnya hal biasa. Tapi entah kenapa, cermin itu terasa terlalu berat untuk dibiarkan begitu saja. Seolah ada sesuatu di baliknya yang menatap dari kegelapan. Malam pertama di kos itu berjalan tenang. Laras duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Ia baru sadar betapa lelahnya wajahnya setelah seharian pindahan. Bayangan dirinya di cermin terlihat sedikit berbeda. Matanya tampak lebih dalam, tapi ia mengira itu cuma efek cahaya dari lampu yang berkelap-kelip. Jam dinding menunjukkan jam 11:57. Malam, ia bersiap tidur. Tapi rasa penasaran membuatnya sekali lagi menatap cermin itu. Kuno bank, tapi kayak punya aura aneh. Gumamnya pelan. Angin malam menerobos celah jendela. Tirai tipis bergoyang perlahan. Laras menutup mata sejenak sambil bersandar di kursi. Ia tak sadar ketika kepala mungilnya mulai terkulai di atas meja, tepat di depan cermin. Dalam tidurnya, Laras bermimpi. Ia duduk di tempat yang sama meja rias itu, tapi ruangan terlihat lebih gelap. Lampu mati, hanya cahaya pucat dari luar menyorot ke permukaan kaca. Di dalam mimpi itu, bayangannya tersenyum padanya. Tapi senyumnya tidak berhenti, terus melebar, hingga bibirnya tampak sobek. Laras mencoba memalingkan wajah, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Bayangan itu lalu mengangkat tangan, menyentuh permukaan cermin dari dalam, meninggalkan bekas kabur seperti uap napas. Laras. Sebuah bisikan lembut memanggil namanya dari balik kaca. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tengkuknya. Jam menunjukkan jam 3:03 pagi. Lampu neon masih menyala, tapi bayangannya di cermin tampak buram, seperti bergerak. Setengah detik lebih lambat dari dirinya, Laras menatap lekat-lekat. Saat ia mengusap matanya dengan tangan kanan, bayangan di dalam cermin belum bergerak. Baru setelah beberapa detik, barulah ia menirukan. Dek, jantungnya berdebar. Pasti aku masih setengah tidur, katanya berusaha menenangkan diri. Ia berdiri, mematikan lampu, lalu beranjak ke kasur. Tapi sebelum benar-benar memejamkan mata, terdengar suara lirih, seperti kuku yang menggores kaca perlahan. Kriik, kriik. Suara itu datang dari arah meja rias. Laras menahan napas, menatap ke sana dalam kegelapan. Cahaya dari luar jendela menyinari permukaan cermin yang kini tampak sedikit berbeda. Ada bekas sidik jari kecil menempel dari sisi dalam. Pagi harinya, Laras mencoba melupakan semuanya. Ia berpikir itu cuma halusinasi karena kelelahan. Tapi saat ia hendak menyisir rambut, ia menemukan sesuatu di meja rias. Sehelai rambut panjang, hitam legam, terjepit di tepi kaca. Rambut itu lebih panjang daripada rambutnya sendiri. Ia menatap cermin sekali lagi. Bayangannya tersenyum samar. Tapi kali ini, mata di dalam cermin menatap langsung ke arah matanya, bukan kepantulan. Laras mundur selangkah. Bulu kuduknya berdiri. Pamali, nak, jangan tidur di depan cermin. Suara Bu Rini terngiang di kepalanya. Ucapan yang sempat diabaikannya malam tadi. Namun malam nanti, rasa kantuk akan membawanya lagi ke depan cermin itu. Dan bayangan di balik kaca belum selesai menatapnya. Sudah 3 malam Laras tinggal di kamar itu. Cermin besar di meja rias masih berdiri di tempat yang sama. Tak pernah ia pindahkan. Meski setiap kali menatapnya, ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam itu,
Hujan turun deras. Suara rintik memantul di genteng kos yang sudah tua, membuat suasana kamar semakin sendu. Laras duduk di depan meja rias, mencoba belajar untuk ujian besok. Tapi entah kenapa, matanya terus terarah pada bayangannya di cermin. Ia menggerakkan kepalanya ke kiri. Bayangan di dalam cermin ikut menoleh. Tapi sedikit terlambat, hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat jantung Laras berdegup keras. Ia mencoba lagi, kali ini mengangkat tangan kanannya perlahan. Bayangan itu tetap diam selama beberapa saat, sebelum akhirnya mengikutinya dengan gerakan tersentak. Seolah sadar, baru saja terlambat. Aku cuma capek, bisik Laras pada dirinya sendiri. Memaksakan senyum, tapi senyum itu segera memudar ketika ia melihat sesuatu. Bayangannya masih tersenyum, bahkan setelah ia menurunkan bibirnya kembali ke posisi netral. Laras cepat-cepat berdiri, menutup buku, dan beranjak ke kasur. Ia mencoba tidur, tapi suara hujan di luar seperti berbisik, menyatu dengan bunyi lembut dari arah meja rias. Suara yang seperti napas. Perlahan ia mengintip dari balik selimut. Cermin itu tampak gelap, tapi bentuk bayangan samar terlihat di permukaannya, seolah seseorang berdiri sangat dekat dari sisi dalam kaca. Udah, Laras, Kuma, Lucy. Udah, tidur aja. Ia membisikkan kata itu berulang-ulang, hingga akhirnya tertidur dalam kecemasan. Pagi datang dengan langit abu-abu. Laras terbangun dengan perasaan berat di kepala. Ia menatap cermin tanpa sadar dan membeku. Di permukaannya, terlihat noda lembab menyerupai jejak tangan, menempel dari dalam kaca. Seperti seseorang yang berusaha menempelkan tangannya dari sisi sebaliknya. Ia menyentuh permukaan itu. Dingin, basah, tapi tak ada air di sekitarnya. Tubuhnya merinding. Burini. Ia segera keluar kamar, mengetuk pintu pemilik kos yang letaknya di ujung lorong. Burini membukakan pintu. Wajahnya tampak heran. Ada apa? Kok pucat begitu? Laras menceritakan semuanya. Tentang mimpi, bayangan yang bergerak lambat, dan noda tangan di cermin. Namun wajah Burini perlahan berubah. Ia tampak berpikir keras, lalu berkata dengan nada hoti-hoti. Cermin itu memang udah lama di situ, nak. Punya penghuni lama. Dulu sempat kejadian aneh juga. Tapi kamu tenang aja, jangan terlalu dipikirin. Namanya juga barang tua. Laras mengangguk pelan, tapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah meja rias, ada retakan kecil di lantai yang sepertinya baru muncul. Retakan itu memanjang tepat di bawah kaki cermin. Malam berikutnya, Laras menutupi cermin dengan kain putih yang ia beli dari pasar. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini cuma halusinasi. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suara lembut terdengar dari arah meja. Kirk, Kirk. Suara seperti kuku menggesek kaca lagi. Laras menahan napas di balik selimut, berusaha tak bergerak, tapi suara itu semakin keras. Diikuti bunyi lembaran kain yang terlepas perlahan. Ia membuka mata sedikit, dan benar saja, kain putih yang menutupi cermin kini tergelincir ke lantai. Seolah didorong dari dalam. Dari balik permukaan kaca yang gelap, tampak dua mata samar menatap lurus ke arah tempat tidurnya. Laras, sebuah bisikan memanggil pelan, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Tubuh Laras membeku. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Bayangan itu mulai bergerak, bukan menirunya, melainkan mendekat ke permukaan kaca dari sisi dalam. Cermin bergetar pelan. Suara retakan kecil terdengar, membuat Laras akhirnya bangkit dan menyalakan lampu. Seketika semuanya berhenti. Bayangan itu lenyap. Cermin kembali memantulkan wajahnya sendiri, pucat, dengan mata merah ketakutan. Ia mendekat untuk memastikan. Namun sebelum sempat menyentuh, permukaan cermin berembun dengan tulisan samar dari dalam, "Jangan tidur di depanku lagi." Laras mundur sambil menahan napas. Suara hujan berhenti, tapi suara detik jam berdentum keras di telinganya.
Cermin itu hidup, dan entah kenapa, setiap kali malam datang, Laras seperti tertarik kembali ke depannya. Sejak malam tulisan itu muncul di kaca, Laras tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia selalu mendengar suara halus, seperti seseorang yang bernafas di dekat telinganya. "Jangan tidur di depanku lagi." Kata-kata itu terus terngiang. Bukan hanya dalam mimpi, tapi bahkan saat ia sedang terjaga. Hari itu, Laras memutuskan untuk menutupi cermin itu sepenuhnya dengan kain hitam tebal. Ia bahkan memaku bagian atasnya ke dinding agar tidak mudah terlepas lagi. Namun, malamnya saat sedang membaca di kasur, terdengar suara klik pelan dari arah meja rias. Laras menoleh. Lampu kamar bergetar perlahan, dan kain hitam itu bergerak sendiri, seperti ditarik dari dalam. Satu sisi kain terangkat perlahan, menampakkan sebagian permukaan kaca. Laras menahan napas. Matanya tak lepas dari bagian yang terbuka. Dari balik celah itu, muncul bayangan dua mata, hitam, menatapnya tanpa ekspresi. Laras langsung berdiri dan menyalakan semua lampu. Tapi ketika mendekat, kain itu sudah kembali menutup rapat, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pergi ke kampus. Namun sejak pagi, pandangannya terasa berat. Setiap kali melewati kaca jendela, ia seperti melihat pantulan wajahnya tersenyum. Padahal ia tidak. Ia berjalan cepat, menghindari pantulan kaca manapun. Hingga akhirnya, tak sengaja menabrak seorang penjaga kampus yang tua. Pak Satpam itu menatapnya dengan wajah bingung. "Mbak, maaf, tapi muka Mbak pucat banget. Tidur di depan kaca? Ya, loh. Kok Bapak tahu?" Orang tua bilang, "Itu Pak Mali. Kadang yang di dalam cermin suka pengen ikut keluar." Laras terjiung. Ucapannya seperti pisau dingin menembus telinganya. Ia tak berani menjawab, hanya tersenyum kaku dan berlalu. Malam itu, Laras menutup jendela ropet-ropet, mematikan lampu, dan mencoba tidur di kasur, jauh dari meja rias. Tapi ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan satu suara, tapi dua. Satu terdengar lembut di telinga kanannya, dan satu lagi terdengar dari arah cermin. "Laras, lihat, aku." Ia menutup telinga, menekan bantal di kepala, tapi bisikan itu makin keras. Lalu, tiba-tiba, suara kursi di depan meja rias bergerak sendiri, menggesek lantai dengan bunyi nyaring dengan tangan gemetar. Laras menyalakan ponselnya sebagai senter dan menyorot ke arah cermin yang masih tertutup kain hitam. Namun, dari bawah kain itu, tampak bayangan sepasang kaki. Bukan bayangannya, tapi kaki seseorang yang berdiri di sisi dalam kaca. Ketakutan membuat Laras berlari keluar kamar. Ia mengetuk pintu Burini berkali-kali, sampai pemilik kos itu terbangun. "Ada apa, Laras? Malam-malam begini?" "Bu, cermin itu ada sesuatu di dalamnya." Burini menatapnya lama. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke kamar Laras. Dengan berani, ia membuka kain hitam itu perlahan. Cermin tampak normal. Tak ada apa, tak ada bayangan aneh, tak ada gerakan. Laras hanya bisa terisak, tapi Burini tetap diam. Lalu berkata dengan nada lirih, "Dulu, penghuni sebelum kamu juga sering bilang begitu," katanya. Dia lihat bayangannya keluar dari cermin. 3 hari sebelum dia ditemukan meninggal di depan meja itu. Suasana kamar mendadak hening. Lampu terasa lebih redup dari biasanya. Setelah Burini pergi, Laras duduk di tepi kasur sambil memandang cermin itu dalam diam. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik kaca, bayangannya tersenyum. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa tanpa suara. Kemudian, dari balik kaca, bayangannya mengangkat tangan dan menulis dengan ujung jarinya di permukaan cermin yang berembun, "Aku di sini." Laras
menjerit. Ia berlari ke arah cermin dan menyentuh tulisan itu. Permukaannya terasa dingin dan basah dari dalam. Tapi di antara kilatan cahaya lampu yang bergetar, Laras sempat melihat sesuatu. Bayangan di dalam cermin tidak lagi duduk di kursi seperti dirinya. Bayangan itu berdiri di belakangnya. Malam itu Laras tidak tidur, dan di antara detik jam yang berdetak pelan, ia mendengar bisikan terakhir malam itu. Suara yang datang dari dalam kaca sangat dekat dengan telinganya. Sebentar lagi, Kilip. 3 malam berlalu sejak kejadian itu. Cermin di kamar Laras kini ditutupi dengan kain, namun tetap memantulkan sesuatu. Meski tak seharusnya. Kadang, meski tertutup, Laras masih bisa melihat pantulan samar wajahnya di permukaan kain. Seolah cermin itu menembus batas benda mati. Pagi itu, Bu Rini datang ke kamarnya membawa teh hangat. Wajahnya tampak khawatir. "Kamu kelihatan makin pucat, Laras. Saya takut kamu kenapa-kenapa." Laras mencoba tersenyum, tapi suaranya lirih. "Bu Rini, penghuni sebelum saya itu, apa benar dia meninggal di kamar ini?" Bu Rini terdiam lama. Ia menatap cermin yang tertutup kain hitam, lalu duduk di kursi depan Laras. "Namanya Dinda," katanya pelan. "Dulu dia juga kos di sini, di kamar yang sama. Anak yang baik, tapi akhir-akhirnya sering ngomong sendiri di depan cermin itu." Dia bilang dirinya di dalam kaca ingin keluar. Laras menelan ludah, matanya tertuju ke arah kain yang menutupi cermin. Dia meninggal karena ditemukan duduk di kursi itu. Senyum di wajahnya, tapi matanya kosong. Nagia berlumur darah, dan di cermin ada tulisan, "Terima kasih sudah menukar tempat." Suasana kamar mendadak dingin, hening. Hanya suara detak jam berdetak keras di antara mereka berdua. Malamnya, Laras memutuskan untuk memindahkan cermin itu keluar kamar. Ia tak peduli lagi, tapi ketika mencoba mengangkatnya, cermin itu terasa terlalu berat. Jauh lebih berat dari ukuran normalnya. Seolah sesuatu dari sisi lain menahannya. Ia memaksa, tapi ketika menarik lebih keras, terdengar suara retak kecil dari dalam kaca. Cahaya lampu redup bergetar, dan di balik permukaannya muncul bayangan wajah lain. Bukan wajah Laras, melainkan wajah perempuan lain, pucat, dengan bibir tersenyum miring. Wajah itu hanya muncul sebentar, tapi cukup untuk membuat Laras menjatuhkan cermin ke lantai. Namun anehnya, kaca itu tidak pecah. Ia hanya bergetar pelan, seperti sedang tertawa. Hari berikutnya Laras makin aneh. Ia jarang keluar kamar, sering berbicara sendiri di depan cermin, walau sudah tertutup kain. Suara lembutnya kadang terdengar memanggil nama yang sama berulang-ulang. "Dinda, Dinda, kamu siapa sebenarnya?" Bu Rini yang curiga akhirnya mencoba mengintip lewat jendela kamar. Yang ia lihat membuatnya merinding. Laras berdiri di depan cermin tanpa kain lagi. Wajahnya datar, sedangkan bayangannya tersenyum lebar dan bergerak lebih dulu. Malam itu, Laras kembali bermimpi. Ia berada di dalam kamar yang sama, tapi dengan cahaya merah samar. Di depan meja rias, duduk seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya mirip dirinya, tapi kulitnya lebih pucat. Perempuan itu menatap cermin dan tersenyum. "Kamu sudah datang juga, Laras," katanya lembut. "Aku sudah lama menunggu. Waktuku habis di dalam sini." Laras ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Cermin di depan perempuan itu bergetar, lalu dari dalam kaca muncul tenggen-tenggen hitam yang menariknya masuk. "Jangan, lepaskan dia," teriak Laras. Tapi perempuan itu hanya menatapnya sambil tersenyum. "Kalau bukan aku, mungkin kamu yang harus tinggal di sini selanjutnya." Cermin pecah dalam mimpi itu. Namun saat Laras terbangun, ia melihat retakan nyata di permukaannya, persis seperti yang ia lihat dalam tidur. Ia menatap retakan itu. Dari sela-selanya keluar cairan tipis berwarna merah gelap, menetes perlahan ke lantai. Cairan itu berbau logam, darah,
Tubuh Laras gemetar, tapi matanya terpaku pada sesuatu di balik cermin. Bayangan Dinda kini terlihat jelas, berdiri di dalam kaca, menatapnya, dan menirukan setiap gerakannya. Namun kali ini, Dinda lebih cepat. Laras mundur, bayangannya di dalam kaca justru maju. "Kau ingin menggantikanku?" Suara Laras bergetar. Bayangan itu tersenyum lebar. Lalu, dari dalam kaca, Dinda berbisik dengan suara yang sama seperti Laras. "Bukan menggantikanmu, Laras. Aku cuma ingin hidup lagi." Lampu kamar pada mendadak, kegelapan total menyelimuti ruangan. Hanya diselingi suara napas berat dari dua arah. Satu dari Laras, dan satu lagi dari balik cermin. Saat cahaya kilat dari luar menyambar, Laras melihat dua bayangan dirinya di kaca. Satu tersenyum, satu menatap ketakutan. Dan di permukaan bawah cermin, muncul tulisan dengan darah yang menetes pelan. Satu di dunia nyata, satu di dalam kaca. Keesokan harinya, Bu Rini mengetuk kamar Laras tapi tak ada jawaban. Dari celah pintu, terlihat meja rias masih di tempatnya. Cermin kini bersih, tak ada kain, tak ada retak. Di depannya, duduk Laras, diam, tersenyum, tapi di pantulan cermin tidak ada bayangan. Dan cerita pun tamat.